Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 dengan anggota Nasyib Satya Ramadan dan saya sendiri Renandika Salsabila Gistasari. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang uji kesamaan ragam lebih dari dua populasi dengan menggunakan pendekatan chi-square. Nah, outline yang akan kita bahas yang pertama ada teori dan penjelasan, yang kedua ada contoh soal, dan ketiga ada tutorial Excel, yang terakhir ada tutorial SPSS. Oke, untuk yang pertama ada teori dan penjelasan. Jika diketahui VI itu sama dengan NI-1 dan varian sampel pool, maka uji kesamaan varian itu dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan uji chi-square. Lalu bagaimana sih prosedur pengujiannya? Yang pertama kita menentukan hipotesis. Dengan hipotesis nolnya adalah semua varian dari K populasi adalah sama. Untuk hal alternatifnya adalah tidak semua varian dari K populasi adalah sama atau minimal ada satu yang berbeda. Selanjutnya, kita menentukan tingkat signifikansi atau alfa, lalu menentukan wilayah kritis dengan kita menolak H0 ketika chi-square hitungnya itu lebih dari chi-square tabel. Selanjutnya kita menghitung nilai statistik. Statistik ujinya itu ada rumusnya chi-square hitung sama dengan M per C, dengan M rumusnya sebagai berikut dan C adalah sebagai berikut. Statistik uji ini bisa kita cari dengan menggunakan Excel dan SPSS. Lalu kita membandingkan chi-square hitungnya dengan chi-square tabel, sehingga kita bisa memperoleh keputusan dan membuat kesimpulan dari percobaan tersebut. Lalu kita bahas contoh soal. Nah, 5 metode penyiraman diujikan pada 30 pohon apel untuk mendapatkan hasil panen terbaik dari metode tersebut. Data hasil panen dalam kilogram pohon apel setelah disiram dengan masing-masing metode tersebut disajikan sebagai berikut. Ini datanya. Lalu dengan tingkat signifikansi 5%, lakukan pengujian kesamaan varian dari 5 metode penyiraman dengan uji pendekatan chi-square. Yang pertama kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui di soal. Berarti jumlah populasinya ada 5, lalu hipotesisnya, hipotesis nolnya adalah kelima variansinya itu adalah sama. Untuk hal alternatifnya adalah tidak semua varian dari kelima populasi adalah sama. Lalu tingkat signifikansinya sudah diketahui yaitu sebesar 5%. Untuk wilayah kritisnya itu kita menolak H0 ketika chi-square hitungnya lebih dari 9,488. Selanjutnya kita mencari statistik uji dengan rumus M per C. Nah, untuk statistik uji ini kita akan selesaikan dengan tutorial Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya Rama. Baik, jadi di sini saya akan memperlihatkan tutorial uji kesamaan varians beberapa populasi dengan pendekatan chi-square menggunakan Microsoft Excel. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan statistik uji yang akan kita gunakan dalam penghitungan di Excel ini. Berikut merupakan dua rumus statistik uji untuk kesamaan varians beberapa populasi dengan pendekatan chi-square. Rumus chi-square hitung yang pertama yaitu merupakan rasio dari M dan C. Sedangkan yang kedua, rumusnya yaitu 2,3026 dikali dengan rasio dari M dan C. Kemudian, untuk rumus chi-square hitung yang sama dengan M per C, kita menghitung M dengan len. Sedangkan untuk chi-square hitung yang sama dengan 2,3026 dikali M per C, kita menghitung M menggunakan log. Nah, di tutorial kali ini, saya akan menggunakan rumus yang ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita balik ke Excel. Setelah kita menentukan statistik uji yang akan kita gunakan, maka kita perlu membuat tabel seperti berikut. Untuk kolom NI-1, kita bisa gunakan fungsi count. Selanjutnya untuk 1 per NI-1 kita gunakan rumus seperti berikut. 1 per J6-1 untuk sampel A merupakan J6. Kemudian untuk sampel B merupakan J7 dan seterusnya sampai sampel ke E. Kemudian untuk derajat bebas ke I kita bisa gunakan rumus NI-1. Selanjutnya untuk varians ke I kita gunakan fungsi var. Kemudian untuk derajat bebas ke I dikali dengan varians ke I kita bisa kalikan derajat bebas ke I dengan varians ke I. Lalu untuk len dari varians ke I kita gunakan fungsi len, ln. Selanjutnya untuk derajat bebas ke I dikali len dari varians ke I, kita bisa kalikan setiap angka yang ada di derajat bebas ke I dikali dengan len dari varians ke I. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung jumlah total dari 1 per NI-1, kemudian dari derajat bebas ke I,
lalu sigma dari derajat bebas ke I dikali varians I, lalu sigma dari ln varians ke I, dan derajat bebas ke I dikali ln varians ke I menggunakan fungsi sum. Setelah kita mengisi semua angka yang ada di tabel ini, maka kita perlu membutuhkan variabel-variabel seperti berikut. Di sini ada N yang merupakan jumlah total dari sampel, yaitu 26. Kemudian ada K yang merupakan jumlah kelompok. Di sini ada metode A, B, C, D, dan E, sehingga K-nya sama dengan 5. Selanjutnya untuk varians full, kita gunakan rumus N11 bagi L11, di mana N11 merupakan sigma dari derajat bebas ke I dikali varians ke I, dan L11 merupakan sigma dari derajat bebas ke I. Sehingga kita dapatkan varians full sebesar 239,3492. Untuk M, kita gunakan rumus seperti berikut, yaitu derajat bebas ke I dikali dengan ln dari varians full, kemudian dikurangi dengan sigma derajat bebas ke I dikali ln varians ke I, sehingga kita dapatkan M sebesar 4,8812. Kemudian untuk C kita bisa gunakan rumus seperti berikut, yaitu 1 plus 1 per 3 dikali I16 atau K min 1 yang dikalikan dengan K11 yang merupakan sigma dari 1 per NI min 1, kemudian dikurangi 1 per L11. L11 merupakan jumlah dari derajat bebas ke I, sehingga kita dapatkan C sebesar 1,0988. Langkah selanjutnya kita menghitung chi-square hitung yang merupakan M per C, sehingga rumusnya adalah I18 dibagi I19, sehingga kita dapatkan chi-square hitung sebesar 4,4423. Langkah selanjutnya kita menghitung chi-square tabel. Untuk chi-square tabel ada dua cara. Kita bisa gunakan rumus di Excel ataupun kita bisa lihat tabel chi-square. Untuk di Excel, kita gunakan fungsi seperti berikut. Lalu kita isi probability-nya sebesar 0,05 dan derajat bebasnya sebesar 4, sehingga kita dapatkan 9,488. Kemudian kita bisa gunakan tabel chi-square dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 4, maka kita dapatkan chi-square tabel sebesar 9,488. Hasil ini sama dengan output yang diberikan sama Excel. Langkah yang terakhir, kita bisa membuat keputusan dengan fungsi if, yaitu sesuai dengan wilayah kritisnya ketika chi-square hitung atau I20 lebih dari I21 atau chi-square tabel, kita bisa tolak H0. Kemudian ketika pernyataan ini salah, kita bisa terima H0, sehingga didapatkan keputusan yaitu terima H0. Baik, sekian saja tutorial dari Excel. Kita lanjutkan untuk tutorial SPSS. Selain dengan menggunakan Excel, kita juga bisa menggunakan SPSS untuk mencari statistik ujinya. Namun perlu kita ingat bahwa di SPSS ini kita hanya dapat mencari nilai M-nya saja. Jadi untuk C-nya tidak dapat kita cari dan chi-square hitungnya juga tidak dapat kita cari. Jadi hanya M-nya saja. Langkah-langkahnya yang pertama adalah dari tabel, dalam bentuk tabel yang di soal tadi, harus kita transformasi kolom terlebih dahulu agar bisa kita olah di SPSS. Jadi nanti bentuknya kolom seperti ini. Untuk tiap metodenya, metode A, B, C, D, E itu kita ganti dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu kita masukkan datanya ke SPSS. Nah, kita input datanya ke SPSS. Lalu coba kita lihat dulu ke variable view. Nah, di sini untuk yang metode itu kita kasih keterangan di values, karena tadi hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Kita kasih keterangan untuk satu metode A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Lalu untuk mencari nilai M-nya, kita klik Analyze. Lalu kita cari Classify. Setelah itu kita pilih yang Discriminant. Yang kita masukkan di grouping variabel itu adalah metode. Di metode kita masukin ke grouping variabel. Untuk range-nya, karena di metode tadi itu antara 1, 2, 3, 4, 5 kan kita mengkategorikannya, maka minimumnya ada 1 dan maksimumnya itu 5. Kita masukkan, lalu untuk yang hasil panennya kita masukkan ke independent. Lalu kita buka yang statistik, kita klik yang box M ya. Setelah itu oke. Nah, outputnya nanti akan muncul. Yang kita cari itu ada di test result. Di sini ada diketahui box M-nya adalah 4,881. Nah, kita udah dapat nilai box M atau itu adalah nilai M yang ada di statistik ujinya pendekatan chi-square ini. Kita dapatkan 4,881. Oke, jadi kita bisa masukkan ke jawaban kita tadi.
sehingga kita peroleh nilai M-nya 4,881 dan dengan Excel kita cari C-nya ketemu 1,098 atau dengan manual juga bisa, sehingga chi-square hitungnya didapatkan 4,445. Nah, lalu kita bandingkan dengan chi-square tabel, karena tadi 4,445 itu kurang dari chi-square tabelnya yang 9,488, maka kita gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, varian hasil panen dari kelima metode penyiraman itu adalah sama nilainya. Nah, demikian adalah tutorial yang dapat kami sampaikan terkait dengan pendekatan uji chi-square. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.